Perampokan terekam kamera pengawas di sebuah warung kelontong di Jalan Abdullah Daeng Sirwa, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dua pemuda bersenjata badik berhasil menggasak uang jutaan rupiah di warung. Sebelumnya pelaku datang ke warung meminta uang ke korban sebesar Rp10.000 untuk membeli minuman keras tradisional. Setelah diberi uang oleh korban, pelaku justru mengeluarkan badik miliknya dan mengancam pemilik warung. Pelaku masuk ke dalam warung mengambil uang dan kabur dengan sepeda motor rekannya yang telah menunggu. Kasih dulu uang 10.000, kau beli balu. Kasih betul, ya. Baru mungkin ngelihat banyak uang, baru tahu badiknya masuk dalam. Dia mabuk yang bobonya? Tidak mabuk. Tidak mabuknya? Pemilik warung merasa trauma setelah kejadian tersebut dan berharap pelaku dapat segera ditangkap. Sementara itu pemirsa, 3 pelaku perampok sadis yang kerap beraksi di minimarket di Kota Batam, Kepulauan Riau ini ditangkap polisi. Ya, satu pelaku terpaksa ditembak petugas karena berusaha melarikan diri saat akan diamankan. Petugas Satreskrim Polresta Barelang menggerebek sebuah kamar hotel yang disewa pelaku perampokan sebuah minimarket di Kompleks Ruko Grand California, Batam Center. Saat ditangkap, ketiga pelaku sedang mabuk dan dalam kondisi setengah sadar. Rasa takut karena hendak dipenjara membuat salah satu pelaku berusaha kabur. Namun upaya ini membuat petugas terpaksa melumpuhkannya. Menurut polisi, perampokan terjadi pada Minggu dini hari. Pelaku yang awalnya datang sebagai pembeli tiba-tiba mengacungkan senjata tajam kepada 2 petugas minimarket yang sedang bekerja. Ketiga orang pelaku ini masuki sambil mengancam si korban, salah satu kasir, dan mengeluarkan senjata tajam jenis badik yang diarahkan ke bagian kepala korban, dan sehingga mengakibatkan korban ketakutan. Kemudian korban mengikuti pelaku, menarik badan korban ke arah gudang, lalu pelaku bertanya, "Mana kawan satunya?" Korban menjawab, "Lagi di atas." Lalu 2 orang pelaku lainnya naik ke atas dan mencoba menyuruh korban membuka kunci brankas, namun tidak berhasil. Dari hasil pemeriksaan diketahui ketiga pelaku merupakan residivis yang baru keluar dari lapas Barelang. Sementara hasil rampok dibagikan dan digunakan untuk biaya hidup dan berfoya-foya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, mesin ATM berisi uang Rp320 juta yang dijarah dari gedung DPRD Kota Makassar saat ricu aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu ditemukan di rawa-rawa dalam kondisi kosong. Ya pemirsa, 4 pelaku penjarahan mesin ATM tersebut ternyata bukan pengunjuk rasa, melainkan komplotan pencuri. Empat pelaku penjarahan Bank Sulselbar ini diminta polisi menunjukkan tempat pelaku membuang mesin ATM di rawa-rawa wilayah Paranglu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Mesin ATM dievakuasi, namun uang 320 juta dalam mesin ATM sudah ludes dibagi-bagi pelaku bersama komplotannya. Penyerahan mesin ATM ini terjadi saat ricu aksi unjuk rasa yang berujung pembakaran kantor DPRD Kota Makassar. Hasil pemeriksaan polisi, pelaku ternyata bukan pengunjuk rasa, melainkan komplotan yang berniat menjarah dan merusak dengan membekali alat gerinda dengan membawa kabur mesin ATM bank. Polisi masih mengejar belasan pelaku lainnya. Ada ATM bersol itu, ya, mereka sempat menjebol itu dan mereka bongkar. Mereka ambil uangnya dan ini sudah tertangkap pelakunya sebagian. Dari hasil pemeriksaan berapa banyak isinya Pak? Isinya itu kurang lebih 320 juta dan yang melakukan juga kurang lebih ada 20 orang. Para pelaku penyerahan dan pencurian uang 350 juta rupiah terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sahrul Adiaksa, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, sebuah kecelakaan lalu lintas melibatkan 2 kendaraan di flyover Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat ini terjadi. Ya, pengemudi mobil yang tengah membawa pasien diduga mengantuk hingga menabrak bus. Sebuah mobil terlibat kecelakaan dengan sebuah bus pariwisata di kawasan Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Kecelakaan diduga akibat pengemudi mobil yang tengah membawa pasien mengantuk sehingga kendaraan oleng dan menabrak bus yang melaju dari arah berlawanan. Sementara bus mengalami kerusakan di bagian depan sisi kanan, namun beruntung 1 penumpang di dalamnya selamat. Sementara mobil rusak parah pada bagian depan. Awalnya kendaraan minibus Honda Brio ini melaju dari arah selatan ke utara di Jalan Ibrahim Haji. Tiba di flyover Kiara Condong, untuk pengemudinya diduga mengalami microslip atau mengantuk sehingga kendaraannya menjadi oleng ke sebelah kanan dan kebetulan dari arah berlawanan melaju satu unit kendaraan bus pariwisata tersebut sehingga terjadilah tabrakan. Tidak ada korban jiwa, namun arus lalu lintas di Jalan Kiara Condong sempat terganggu. Pemirsa, 7 jenazah korban kecelakaan maut jalur wisata Bromo tiba di RSPS Jember. Ya, keluarga dan warga Jember ikut memberikan penghormatan terakhir. "23 ambulans membawa korban meninggal dunia dan luka-luka dari Rumah Sakit Probolinggo menuju ke Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Beberapa korban adalah perawat dan pegawai Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Bahkan beberapa di antaranya keluarga karyawan yang ikut rekreasi ke Gunung Bromo. 7 jenazah yang datang disolatkan di Komplek RSBS Jember. Keluarga korban termasuk warga Jember terlihat ikut memberikan penghormatan terakhir kepada korban meninggal dunia. Kecelakaan maut di Probolinggo menyebabkan 8 orang meninggal dunia, 7 orang meninggal di TKP dan 1 orang meninggal di Puskesmas Tonggas. Kita sangat kehilangan, kita sangat berduka. Yang datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Untuk itu saya berharap kesaksian bagi semua yang ada di sini, yang pernah bekerja bersama, dan menjadi keluarganya, yang menjadi mitranya, menjadi atasannya. Apakah saudara-saudara bersaksi bahwa para mayat yang ada di sini semasa hidupnya adalah orang-orang yang baik? Baik. Korban yang mengalami luka ringan langsung ditangani pihak puskesmas, sementara korban yang mengalami luka berat dirujuk ke RSUD Muhammad Saleh Probolinggo dan RSUD Tonggas. Sementara itu, petugas gabungan telah mengevakuasi bus yang mengalami kecelakaan maut di jalur wisata Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Proses evakuasi terkendala posisi bus yang berada di pinggir jalan raya. Arus lalu lintas yang ramai juga menjadi kendala dalam proses evakuasi. Sebelumnya, kecelakaan maut terjadi di jalur wisata Bromo, Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Minggu siang. Bus pariwisata rombongan asal Jember diduga mengalami remblong hingga menabrak pagar pembatas jalan dan berhenti di depan rumah warga. Bus mengangkut sekitar 55 wisatawan yang baru pulang dari wisata Gunung Bromo. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan Hana Purwadi di TKP kecelakaan Probolinggo dan Bambang Sugiarto di Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Dan pemirsa, pertama kita ke Probolinggo dulu pemirsa, tepatnya di lokasi ada Hana Purwadi di sana. Halo, selamat pagi rekan Hana. Bagaimana jalannya olah TKP pagi hari ini di sana, Hana? Selamat siang, Pram, Sabrina, dan pemirsa. Saat ini kami dapat melaporkan terkait kegiatan hari ini peristiwa terjadinya kecelakaan rombongan wisatawan dari Jember yang mengakibatkan 8 korban meninggal. Saat ini dilakukan olah TKP dari Korlantas Polda Jatim dan Korlantas Mabes Polri. Ada 3 dari Korlantas Mabes Polri, Pak Risa didampingi Satlantas Polres Probolinggo untuk melakukan olah TKP dengan
alat TAA atau traffic accident analysis, dan saat ini sudah diberlakukan dan rencananya rombongan akan berkunjung ke Jember untuk mengetahui kondisi korban kecelakaan dan terkait kasus ini untuk pengemudi dari bus yang mengalami musibah masih mengalami atau mendapat perawatan intensif dari rumah sakit tempat dan masih belum dilakukan pertanyaan atau keterangan terkait kejadian ini karena masih harus merawat. Dan saat ini dapat kami ketahui ke pemirsa, ini tim masih melakukan UKP di kejadian untuk melakukan atau mengetahui penyebab pasti dari kejadian kecelakaan. Ada juga dari Polres Jati dan Polres Probolinggo untuk bisa olah TKP. Oleh TKP ini bertujuan untuk mengetahui secara pasti terjadinya kecelakaan yang menewaskan 8 wisatawan asal Jember yang pulang dari berwisata di berwisata di wisata Gunung Bromo. Dan saat ini masih belum diketahui apa penyebabnya, namun dugaan awal dari kecelakaan sopir memang saat melakukan perjalanan pulang di turunan itu rem tiba-tiba mengalami kendala atau trouble sehingga tidak menguasai kendaraan dan mengakibatkan kecelakaan tersebut. Begitu, dan saat ini masih berlangsung dan belum diketahui penyebabnya. Nanti dilakukan analisa pendalaman lebih lanjut bisa diketahui penyebab dari kecelakaan ini. Begitu, Pram dan Sabrina. Ya, Hana, tadi kami diperlihatkan juga visual kalau bus ini rusak total di bagian tubuhnya bus tersebut. Rekan Hana, mungkin Anda bisa sampaikan kepada kami seperti apa sih kronologi saat kejadian saat itu? Informasi dari sopir naas tersebut memang saat melakukan turun atau perjalanan pulang ke Jember, tiba-tiba di tikungan turunan, tiba-tiba rem atau anginnya itu hilang sehingga dia atau sopir tersebut mengalami tidak bisa mengendalikan laju dari bus dan sehingga dihantarkan ke kiri, ke kanan atau pembatas jalan sehingga mengakibatkan kecelakaan tersebut. Sabrina. Selain bus yang mengalami kerusakan, pekarangan rumah yang ditabrak saat ini kondisi seperti apa, rekan Hana? Untuk kondisi pekarangan saat ini seperti terlihat di layar kaca, memang kondisinya rusak parah dan beruntung memang tidak begitu parah, namun di tebing parit dan drainase sedikit mengalami. Ya, Hana, selain korban yang tewas, ada laporankah untuk korban yang terluka? Untuk saat ini yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit Dr. Saleh 2 orang dan sisanya sudah dibawa ke Jember, begitu Sabrina. Dan saat ini kondisi dari 2 wisatawan masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Sabrina, Baik, rekan Hana, dari lokasi kecelakaan pemirsa kita bergeser pemirsa ke rumah sakit. Ada rekan kami Bambang Sugiarto langsung dari Jember. Halo, selamat pagi rekan Bambang. Bisa Anda kabarkan kepada kami seperti apa kondisi korban saat ini yang masih dalam perawatan di sana? Ya, Pram, Sabrina, pemirsa dapat saya sampaikan bahwa saat ini ada 15 korban luka-luka yang masih dirawat di Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Semalam memang menggunakan 23 armada ambulan, korban tewas maupun luka-luka dijemput dari Probolinggo untuk dirujuk di RSBS Jember. Begitu kondisi dari korban luka ini, luka di bagian kepala, luka di bagian kaki, juga luka di bagian tangan. Kemudian ada yang langsung agak trouble ya. Ada yang langsung dioperasi lantaran memang kondisi luka-luka sangat berat sekali. Semalam juga korban yang meninggal dunia juga disalat jenazah di area
RSBS, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan diserahkan kepada keluarga korban masing-masing. Demikian, Pram, Sabrina. Ya, Bambang, apakah benar 15 orang yang mengalami luka? Ya benar, 15 orang mengalami luka sedang dan luka berat dan masih dalam penanganan medis di Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Demikian. Bambang, dari informasi yang Anda dapatkan dari data informasi dari rumah sakit, rekan Bambang, kondisi korbannya masih dalam perawatan, apakah sekarang sudah stabil di sana? Ya, dengan terus dilakukan penanganan intensif ya, jadi luka-luka dari korban yang semalam atau kemarin terkena bus di Probolinggo berangsur-angsur sudah mulai pulih. Demikian, Pram dan Sabrina. Ya, sementara itu, rekan Bambang, ini seluruh korban kecelakaan yang dirawat di rumah sakit tersebut adalah memang seluruhnya adalah penumpang bus tersebut atau dari ada pihak rumah yang juga dicedera yang dirawat di sana? Ya, selain daripada nakes, ada juga dari keluarga korban atau dari keluarga karyawan dari Rumah Sakit Bina Sehat tersebut, termasuk ada 3 anak-anak yang juga mengalami korban meninggal dunia, namun sudah dimakamkan di rumah duka masing-masing. Dan untuk korban luka saat ini masih tetap dilakukan penanganan intensif di Rumah Sakit Bina Sehat. Demikian, Pram. Oke, baik. Terima kasih banyak rekan Bambang Sugiarto langsung dari Jember, langsung dari rumah sakit, yang tadi ada rekan Hana Purwadi langsung dari TKP kecelakaan di Probolinggo. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Dan juga peristiwa ini juga diperingatan untuk semua pemirsa, apapun itu kendaraannya, jika yang berkendak berpergian untuk dicek kembali laik atau tidaknya di perjalanan nanti untuk kendaraan tersebut. Betul.